Selamat datang di Indonesia, negara yang memiliki beragam suku dan budaya, beragam rumah adat, beragam makanan khas daerah, beragam permainan tradisional, serta beragam tradisi-tradisi di masing-masing daerahnya. Gimana? Indonesia indah banget kan? Tapi di video ini kita bukan hanya akan membahas keragaman budaya yang ada di Indonesia, tetapi kita juga bakal ngebahas sisi matematikanya juga. Hah? Maksudnya gimana? Ngebahas budaya sama matematika? Jadi, asal kalian tahu aja, kalau semua budaya yang ada di Indonesia itu dapat dikaitkan dengan ilmu matematika. Bahkan aktivitas kalian sehari-hari seperti olahraga, belanja, atau bahkan makan itu bisa loh dikaitkan dengan ilmu matematika. Nah, biasanya hal ini disebut dengan etnomatematika. Etnomatematika merupakan pembelajaran matematika yang mengangkat tema-tema budaya lokal serta kebiasaan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Di video ini, aku ambil contoh tradisi yang ada di Kalibungu, Jawa Tengah, yaitu tradisi wewehan. Apa itu tradisi wewehan? Wewehan sendiri berasal dari kata weh dalam bahasa Jawa. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya memberi. Weh-wehan merupakan tradisi saling berbagi makanan antar masyarakat, biasanya dari satu rumah ke rumah yang lain, yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan biasanya dilakukan di waktu sore hari, tetapi di beberapa tempat ada juga yang melaksanakannya di malam hari. Nah, tradisi ini sendiri sudah ada sejak zaman para wali. Saat itu ada seorang ulama bernama Kiai Guru yang menjadi utusan dari kerajaan Mataram Islam. Kiai Guru tiba dan berdakwah di daerah Kalibungu sekitar tahun 1850. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, Kiai Guru kemudian meminta masyarakat sekitar untuk membawa makanan semampunya. Makanan itu nantinya akan dibagi-bagikan kepada sesama. Hal itulah yang dilakukan Kiai Guru dalam mempererat tali persaudaraan di antara warga Kalibungu. Hingga kini tradisi itu masih dilestarikan dan akhirnya dikenal dengan nama weh-wehan. Oke, ngebahas weh-wehannya cukup sampai di sini. Sekarang kita bahas kira-kira dari tradisi ini apa keterkaitannya dengan ilmu matematika? Yang paling simpel dari tradisi wewehan ini, kita bisa tarik materi tentang penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang penjumlahan dan pengurangan dulu. Wewehan di kampung Sidoora dilaksanakan pukul 4 dan akan berakhir di pukul setengah 6 sore. Bu Lastri menyiapkan 50 bungkus kue untuk acara wewehan. Di rumah Bu Lastri pada pukul 4 sore, sebanyak 15 orang telah berkunjung dan saling berbagi makanan. Lalu, di pukul 5, telah bertambah sebanyak 20 orang yang berkunjung di rumah Bu Lastri. Setelah itu, sudah tidak ada yang berkunjung di rumah Bu Lastri untuk berbagi makanan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa jumlah keseluruhan orang yang berkunjung ke rumah Bu Lastri pada pukul 4 sampai setengah 6 sore? Lalu pertanyaan yang kedua, berapa stok sisa kue yang dimiliki Bu Lastri? Mungkin kalian udah ada yang langsung tahu jawabannya, tapi sekarang yuk kita bahas bersama. Soal yang pertama, berapa jumlah keseluruhan orang yang berkunjung ke rumah Bu Lastri pada pukul 4 sampai setengah 6 sore? Oke, diketahui di jam 4 sebanyak 15 orang dan di jam 5 bertambah sebanyak 20 orang. Lalu di jam berikutnya sudah tidak ada orang yang berkunjung. Jadi tinggal kita tambah saja 15 ditambah 20. Jawabannya ada sebanyak 35 orang yang telah berkunjung di rumah Bu Lastri. Lanjut soal yang kedua.
Berapa stok sisa kue yang dimiliki Bu Lastri? Diketahui di soal, Bu Lastri udah nyiapin 50 bungkus kue. Dan yang datang ke rumah Bu Lastri, kita tahu melalui soal yang pertama ada sebanyak 35 orang. Jadi sisa stok kuenya yaitu, tinggal kita kurangkan, 50 kurangi 35, hasilnya 15. Maka sisa stok kue yang dimiliki Bu Lastri sebanyak 15 bungkus. Nah, jadi seperti itulah contoh penerapan ilmu matematika dalam tradisi wewehan. Tadi baru penjumlahan sama pengurangan. Sekarang masuk ke bagian pembagian. Di sini ada soal, Bu Ani memiliki 50 bungkus makanan untuk dibagikan kepada 10 keluarga. Berapa banyak bungkus makanan yang diterima setiap keluarga? Oke, mudah saja, 50 bungkus makanan tinggal kita bagikan dengan 10 keluarga. 50 dibagi 10 hasilnya 5. Maka sebanyak 5 bungkus makanan yang akan diterima setiap keluarga. Oke, penjumlahan, pengurangan, lalu pembagian. Kira-kira ada lagi nggak materi yang bisa dikaitkan dengan tradisi wewehan ini? Jelas ada dong. Selanjutnya kita bahas mengenai bidang Kartesius. Kalian udah gak asing dong mengenai bidang Kartesius ini. Tapi buat kalian yang belum tahu apa itu bidang Kartesius, aku jelasin sedikit. Bidang Kartesius merupakan bidang koordinat dua dimensi yang dibentuk oleh perpotongan dua garis yang disebut sumbu X dan sumbu Y. Nih gambarnya seperti ini. Ting. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita kembali ke PPT. Di desa Kaliwungu terdapat tradisi wewehan yang dilakukan menjelang Ramadan. Desa ini berbentuk persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa blok dengan masing-masing keluarga menerima makanan dari keluarga lain. Posisi rumah-rumah keluarga yang terlibat dalam tradisi wewehan ditunjukkan pada bidang Kartesius dengan unit meter. Yang pertama, rumah keluarga A terletak di titik 2,3. Yang kedua, rumah keluarga B terletak di titik 8,3. Yang ketiga, rumah keluarga C terletak di titik 8,7. Dan yang terakhir, rumah keluarga D terletak di titik 2,7. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, gambarkan posisi rumah-rumah keluarga di bidang Kartesius. Pertanyaan yang kedua, tentukan jarak antara rumah keluarga A dan keluarga B. Lalu pertanyaan yang ketiga, tentukan luas area yang dikelilingi rumah-rumah keluarga A, B, C, dan D. Lalu pertanyaan yang keempat, tentukan total jarak dari rumah keluarga A ke rumah keluarga C dengan bergerak horizontal dan vertikal. Oke, kira-kira gimana nih jawabannya? Kalian bisa pause video ini, lalu jawab sendiri terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Kita masuk ke soal yang pertama. Gambarkan posisi rumah-rumah keluarga di bidang Kartesius. Kita jawab, kita buat bidang Kartesiusnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada titik A dengan koordinat 2,3, titik B koordinat 8,3, titik C koordinat 8,7, dan titik D koordinat 2,7. Yang depan ini sebagai X dan yang belakang sebagai Y. Maka sudah tercipta posisi rumah-rumah keluarga di bidang Kartesius seperti ini. Oke, sebagai rumah ini sebenarnya jaraknya sangat pendek sih teman-teman, tapi ya sebagai contoh aja ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan jarak antara rumah keluarga A dan keluarga B. Kita jawab menggunakan rumus jarak antara dua titik pada bidang Kartesius. Rumusnya, akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Di sini rumah keluarga A sebagai titik X1, Y1 dan rumah keluarga B sebagai X2, Y2. Kita masukkan ke dalam rumus. X2 kurangi X1 kuadrat. X2-nya itu 8 dan X1-nya 2. Jadi 8 kurangi 2 kuadrat ditambah Y2 kurangi 1. Y2, Y1-nya itu 3. Jadi 3 dikurangi 3 kuadrat. Kita operasikan. 8 kurangi 2, 6. Jadi 6 kuadrat. Terus ditambah 3 kurangi 3 itu 0. Jadi 0 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Ditambah 0 kuadrat itu 0. 6 kuadrat tambah 0. Hasilnya
36. Jadi akar 36. Nah, akar dari 36 ini sendiri yaitu 6. Jadi, jarak antara rumah keluarga A dan keluarga B sejauh 6 meter. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan luas area yang dikelilingi rumah-rumah keluarga A, B, C, dan D. Kita jawab, di sini diketahui luas persegi panjang. Cara mencarinya yaitu panjang kita kalikan dengan lebar. Untuk panjangnya, jarak rumah antara keluarga A dan keluarga B. Ini sama seperti contoh sebelumnya, yaitu sejauh 6 meter. Lalu lebar, jarak rumah antara keluarga A dan keluarga D. Kita lihat di diagram kartesiusnya, dari A ke D, dari koordinat 3 ke 7. 3 ke 7 yaitu 4. Maka jarak antara rumah keluarga A dan keluarga D sejauh 4 meter. Terus kita masukkan ke luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya itu 6, lebarnya itu 4. 6 kali 4 yaitu 24 meter. Jadi luas area yang dikelilingi rumah-rumah keluarga A, B, C, dan D seluas 24 meter. Kita masuk ke soal yang terakhir, atau soal yang keempat. Tentukan total jarak dari rumah keluarga A ke rumah keluarga C dengan bergerak horizontal dan vertikal. Ayo kita jawab, perpindahan horizontal dari rumah A ke rumah B, horizontal yang mendatar ya, dari rumah A ke keluarga B. Kita lihat tadi sejauh 6 meter. Lalu perpindahan vertikal ke atas kita ambil dari rumah B ke rumah C, yaitu 3 ke 7, sejauh 4 meter. Karena ditanyakan total jarak dari rumah A ke rumah keluarga C, maka tinggal kita tambah 6 ditambah 4, hasilnya 10. Maka jarak dari rumah keluarga A ke rumah keluarga C totalnya sejauh 10 meter. Oke, selesai sudah soal terkait bidang kartesius. Mungkin itu aja contoh materi matematika yang bisa dikaitkan dengan tradisi wewehan. Sebenarnya, kalau kita gali lebih dalam lagi, masih banyak materi matematika yang bisa dikaitkan dengan tradisi wewehan ini. Gimana? Cukup menarik bukan tradisi yang ada di sekitar kita ketika dikaitkan dengan ilmu matematika. Jadi nggak seperti yang kalian pikir. Ilmu matematika enggak semenakutkan itu kok. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita mengenai etnomatematika. Sebagai penutup, mungkin aku pengen kita bareng-bareng ngucapin sebuah kalimat sakral, yaitu matematika itu menyenangkan. Nadanya bukan gini. Gini. Matematika itu menyenangkan. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Matematika itu menyenangkan. Oke, bye.